kembali lagi bersama aku Ivanes. Lama banget aku nggak bikin video. Ada beberapa orang yang mempertanyakan, teman dekatku yang mempertanyakan bagaimana proses dan dokumennya persiapan pernikahan aku yang menikah secara Kristen gitu kan. Dan aku domisilinya Bogor dan habi aku dari Palembang, Sumatera Selatan. Jadi aku memutuskan untuk buat video ini supaya maybe ada orang lain di sana juga yang lagi nyari referensi kan, kayak gitu. Dan aku menikah di tahun corona, kayak gitu. That's why waktu itu keputusan kami untuk melakukan pembekatan di Sumatera Selatan, karena kan di Pulau Jawa itu corona lagi membabi buta gitu kan, terus segalanya dipersulit dan lain-lain, sehingga kita memutuskan untuk menikah di sini di Sumatera Selatan. Langsung aja. Karena kita tidak ada resepsi, aku hanya akan explain tentang persyaratan yang di Dukcapil sama gereja dulu. Jadi pertama, aku yang mau menikah di tempat habi aku kan. Dokumen yang pertama, kedua belah pihak harus ada ya. Aku sama habi aku harus siapin satu IKTP masing-masing, cewek cowok, pas foto menikah. Kalau Kristen itu gandengan, maybe kalau Muslim aku nggak tahu. Aku rasa Muslim sama Kristen kurang lebih sama, karena kita proses capilnya kan. Yang membedakan hanya tentang KUA sama kita gereja gitu kan. And then abis itu setelah foto, IKTP, KK, akte atau ijazah yang terakhir gitu. Jadi boleh ijazah aja atau boleh akta lahir aja, pilih salah satu. And then fotokopi parents, orang tua masing-masing, kayak gitu. Ini lampiran yang harus ada untuk proses aku ke kelurahan meminta kayak surat N1, N2 dan lain-lainnya yang di sana yang mereka siapin untuk kita register kan. Nah, jadi proses aku itu pertama aku ke RT RW setempat meminta referensi kalau kita mau menikah, mau minta surat ke kelurahan, urus ke kelurahan. And then mereka kasih FYI sebenarnya free, tetapi tau lah ya, agak sulit kalau bilang free. Jadi kayak waktu itu aku bilangnya say thank you aja, aku kasih 20.000 Pak RT sama Pak RW, jadi total 40.000. Setelah itu aku ke kelurahan. Aku nggak mau urus, sebenarnya ada urusin orang lain, orang yang bisa mengurus, cuman tidak tahu, aku merasa pengen urus sendiri aja gitu, kayak udah tidak percaya sama orang lagi at that time. Dan setelah dapat surat itu dengan dokumen yang udah aku punya, aku ke kelurahan dan aku bilang kayak gitu. Mereka mempertanyakan dokumen lengkap kita yang tadi aku sebut, dari KTP, ijazah atau akta dan lain-lainnya. Kalau mereka merasa tidak ada kekurangan, mereka langsung membuatkan N1 N2 yang pada masa 2021 tahun ini sistemnya udah enggak tulis tangan lagi sih sebenarnya. Jadi mereka udah ketikin dokumennya, terus setelah itu di print dan dibilang bahwa ini N1 N2-nya gitu, bahwa tanda bahwa kita itu statusnya gimana, benar orang mana, udah menikah atau belumnya, seperti itu. Nah, itu surat udah boleh dibawa ke gereja sebenarnya. Cuma ada story lagi, karena aku tuh nggak tahu harus ngapain, seperti apa, proses kayak gimana. Sebelumnya itu panik gitu kan, bertanya ke orang lain tentang ini gimana ya gitu, kemana dulu dan lain-lain. Mereka menunjukkan aku ke kelurahan, ke RT, ke RW, ke kelurahan, ke kecamatan, dan ke Dukcapil, baru ke sana. Ternyata enggak, sampai ke kelurahan itu udah cukup, surat itu udah boleh dibawa di gereja manapun gitu loh. Mungkin di luar negeri juga jikalau memang ready, yang penting gereja tersebut mau tidak menikahkanmu gitu kan, seperti itu. Dan setelah itu berhubung aku itu agamanya agak di KTP-nya berbeda,
kan masih Buddha, terus aku mau di gereja, jadi meskipun aku udah ada lampiran surat baptis, harus ada surat baptis ya, jadi aku tetap harus mengubah dulu KTP-nya katanya. Jadi that's why agak butuh waktu untuk pergi ke kecamatan mengubah status ID di KTP gitu. Itu butuh waktu 2 hari kalau nggak salah. Setelah itu udah selesai gitu kan. Dan aku masih penasaran, takut ya jikalau let's say abis dari Bogor aku langsung pergi ke Palembang, dan ternyata di Palembang masih ada kekurangan dokumen gitu. Jadi aku pastikan untuk pergi ke Dukcapil yang dimana domisili KTP aku, kan aku Bogor ya. Ternyata mereka bilang kalau aku udah ID cardnya udah iktp dan lain-lain, ini semua udah ngeling gitu, dimanapun Dukcapil manapun aku urus itu tidak masalah gitu. Yang penting gerejanya atau KUA-nya atau apalah gitu ya, mereka mau tidak menikahkanmu gitu, dan nanti surat resmi dari sana baru bisa diproses untuk perubahan di status di iktp kita selanjutnya gitu. Jadi gak usah ke Dukcapil lagi, langsung ke sana aja. Jadi setelah aku confirm akhirnya ya gak masalah gitu kan, maksudnya langsung. Nah proses setelah itu nextnya aku ke Palembang, aku ketemu Pak Pendeta di Palembang, and then aku tunjukkan surat dan lain-lain, dan merasa udah completely okay gitu. Prosesnya sangat lancar sekali, dan setelah itu berhubung lagi aku masih statusnya bekerja di Jakarta, jadi kita memutuskan untuk tetap urus capilku di sini dulu, karena aku malas sekali kan untuk kayak membuat surat pindah dulu ke sini dan lain, aduh susah sekali gitu kan. Jadi aku cuman melakukan pemberkatan aja. Setelah itu untuk urusan Dukcapil akta nikah, aku mau kembali urus di Jakarta, karena Jakarta Bogor kan gitu ya, karena kan memang domisili aku dan tempat kerja aku di situ. Setelah menikah 2 hari setelah menikah aku proses langsung, dan aku daftar di Dukcapil, ngikutin dokumen yang tertera sama iktp dan lain-lain, ditambah surat dari pemberkatan dari gereja, serta 2 fotokopi saksi yang waktu itu menyaksikan di gereja tersebut. Orangnya nggak usah ikut sih, cuman fotokopinya aja yang waktu itu kan pasti ada saksi 2 orang itu harus ada terlampir KTP-nya. Kita ikutin di sana, lampirkan, dan setelah itu 1 hari surat akta menikahnya kita dapat. Well, itu sesimpel itu aja sih, dan free, tidak ada bayaran apapun. Cuma jadinya kaget aja kan, aku pikir kayak kita akan ada sidang, tanda tangan, ternyata nggak ada sama sekali. Aku urusnya di Dukcapil Bogor Kabupaten, dan ternyata akta menikah itu sekarang cuman hampiran biasa saja, mau itu kakak juga sama, yang penting ada barcode-nya gitu. Aku nggak ada example-nya, tapi kurang lebih cuma selembar gini hitam putih dan ada barcode kayak gitu doang. So kalau kita scan, nanti kita udah ada terlampir bahwa status kita udah jadi apa dan lain-lain gitu. Seperti itu sampai kita dokumen itu selesai. Nah setelah itu proses aku belum selesai, karena kan memang kami berencana untuk pindah ke Palembang. Masalahnya WFH yang work from home yang gak ada habis-habisnya kan, stay di Jakarta juga kayaknya kurang oke gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pindah KTP, dan proses pemindahan KTP pun gampang banget sih, karena aku udah punya referensi dari Pak RT, RW, dan kelurahan. Akhirnya aku masukin ke Capil, dalam 1 hari surat pindah dapat, itu berbentuk PDF lewat WA, karena aku kenal sama si bapaknya. Setelah itu pas aku ke Palembang, lampirkan KTP sama surat pindah sama surat nikah,
1 hari juga udah selesai gitu. Itu sebenarnya ya, setelah aku pikir-pikir sebelum aku melewatin proses itu kayaknya kayak wah berat banget, wah mahal banget biaya dan lain-lainnya. Ternyata kalau diurus sendiri tuh enggak loh gitu loh. Cuman ya itu pastinya ribet, menunggu, panas, dan harus banyak waktu gitu. Kebetulan waktu aku kenapa bisa urus sendiri, berhubung work from home, puji Tuhan gitu kan. Jadi aku bisa bekerja sambil nunggu proses di kelurahan, aku sambil bekerja di sana. Nanti menunggu di mana aku sambil bisa bekerja gitu. Jadi gak usah pakai orang lain. But however, aku ada biayanya itu aku mau sebutkan. Jujur, mereka itu sebenarnya bilang tidak ada biaya dari negara, itu free gitu kan. Cuman ya namanya juga Indo kan, mereka tetap sih kayak ya setidaknya biaya ini sih paling biaya administrasi, biaya terima kasih administrasi gitu. Aku tuh merasa bahwa itu kayak suap gitu loh, suatu habit yang jelek, aku tahu kan. Cuman kayaknya kalau let's say aku dari awal bilang aduh sorry ya Pak, itu akan dilamain banget. Sedangkan ke tanggal yang kita udah bilang untuk pemberkatan itu udah mepet, dan lokasi aku dari Bogor ke Palembang juga butuh waktu yang lumayan gitu. Terus ada juga step-step yang memang pihak gereja harus aku ikutin dan membutuhkan waktu. Jadi mau nggak mau kayak yaudah yang penting cepat selesai gitu. Dan biaya waktu itu sebenarnya itu 150.000 sih, sebenarnya 150.000 ya mereka minta gitu, kayak gitu. Jadi kurang lebih 200 ribuan biaya yang aku keluarkan sampai mendapatkan dokumen yang lengkap N1 N2 untuk ke gereja seperti itu. Dan kalau untuk biaya gereja itu sendiri sama sebagai jemaat pasti pada tahu sih prosesnya seperti apa ya, dokumennya sama. Terus untuk masalah biaya, gak ada biaya, itu kan hak setiap jemaat untuk diterima dan diproses di gereja tersebut. Cuman maybe namanya juga kita melakukan sesuatu yang sakral dan baik. Let's say kalau kita punya rezeki mau say thank you sama Pak Pendeta atau mau kasih berkat untuk gereja, kayaknya itu lumrah dan wajar. Dan itu nominal ya, nggak ada kesepakatan nominal, tapi sekita ikhlas atau kita keinginan, sometimes kita pun pengen kasih lebih kali untuk mendapatkan berkah di kehidupan kita kan, seperti itu. So itu sih yang aku lewatin di proses pernikahanku. Semoga membantu. Thank you, bye bye.